Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi COVID saat ini, tetap jaga kondisi dan tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan terkait tugas review dan ringkasan artikel ilmiah untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sosial lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Siti Nuke Nur Fatimah, SE MSc. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sofina dari kelas Akuntansi 3B Universitas Kuningan. Baik teman-teman, yang pertama itu di sini ada judul artikel, yaitu pengaruh liputan media, kepekaan industri, dan struktur tata kelola perusahaan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Selanjutnya, yaitu di sini ada nama penulis. Yang pertama ada Badingatu Solihah, dan yang kedua ada Arga Mustika Winarsih. Lalu ada nama jurnal, yaitu Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Dan yang terakhir di sini ada tahun terbit, yaitu pada bulan Juni 2016. Baik teman-teman, di sini ada beberapa poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu ada tujuan penelitian. Yang kedua ada permasalahan yang diangkat. Yang ketiga ada teori-teori yang digunakan dalam artikel tersebut dan hipotesisnya. Yang keempat ada populasi dan sampel pada penelitian tersebut serta alat analisis yang digunakannya. Yang kelima ada hasil pengujian hipotesis dari penelitian tersebut. Dan yang terakhir ada kesimpulan yang diperoleh dari artikel ilmiah atau penelitian tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya di sini yaitu ada tujuan penelitian. Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji pengaruh liputan media, kepekaan industri, dan struktur tata kelola perusahaan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Selanjutnya yaitu di sini ada permasalahan yang diangkat. Permasalahan tentang lingkungan menjadi perhatian oleh sebagian perusahaan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Survei yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI pada tahun 2014 menyatakan bahwa kasus lingkungan menjadi penyebab masih minimnya pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut WALHI, kasus-kasus tersebut terkait dengan krisis lingkungan dan pengambilan tanah-tanah rakyat untuk kepentingan investasi. Dari berbagai permasalahan lingkungan tersebut, pengungkapan lingkungan merupakan masalah yang harus diperhatikan di Indonesia. Sehingga peneliti pun mengangkat permasalahan tersebut dengan sebuah artikel yang berjudul Pengaruh Liputan Media, Kepekaan Industri, Struktur Tata Kelola Perusahaan terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan. Baik, selanjutnya ada teori-teori yang digunakan dalam artikel. Yang pertama, yaitu ada teori legitimasi. Teori legitimasi menjelaskan kontrak sosial organisasi dengan masyarakat. Kelangsungan hidup perusahaan akan terancam jika masyarakat merasa suatu perusahaan telah melanggar kontrak sosialnya. Itu menurut Jigan pada tahun 2002. Dan yang kedua, di sini ada teori keagenan. Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul ketika salah satu pihak atau prinsipal menyewa pihak lain atau agen untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingannya yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pembuatan keputusan kepada agen. Itu menurut Jensen dan Meving pada tahun 1976. Baik, selanjutnya di sini yaitu ada hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Hipotesis pertama yaitu liputan media berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hipotesis kedua yaitu perusahaan yang berada dalam industri pertambangan akan mengungkapkan kinerja lingkungan dengan lebih berkualitas dibandingkan perusahaan yang berada pada industri lainnya. Hipotesis ketiga A yaitu komisaris independen berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan.
Selanjutnya yaitu ada hipotesis 3B. Keragaman gender berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Selanjutnya ada hipotesis 3C, yaitu multiple directorship berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Selanjutnya ada hipotesis 3D. Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Dan yang terakhir ada hipotesis 4, yaitu kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Baik, selanjutnya di sini ada populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011, 2012, dan 2013. Lalu ada sampel penelitian. Pemilihan sampel mengacu pada penelitian Rupley et al. Pada tahun 2012 dan Prasetyani pada tahun 2014. Terdiri atas 6 jenis industri, yaitu pertambangan, energi, kimia, farmasi, kosmetik, serta makanan dan minuman. Selanjutnya ada alat analisis yang digunakan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, analisis regresi data panel, dan uji prasyarat regresi atas model terbaik yang terpilih dengan menggunakan EViews 8.0. Selanjutnya di sini yaitu ada hasil uji hipotesis. Yang pertama dengan variabel independennya media, yaitu arah hipotesisnya positif, arah hasilnya positif, signifikannya tidak ada, dan keterangannya hipotesis pertama ini ditolak. Yang kedua ada sin IND, arah hipotesisnya positif, arah hasilnya positif, signifikannya ada sebesar 10%, dan keterangannya hipotesis kedua ini diterima. Yang ketiga ada IND, arah hipotesisnya positif, arah hasilnya negatif, signifikannya ada sebesar 10%, maka keterangannya hipotesis 3A ini ditolak. Dan selanjutnya ada gender. Arah hipotesisnya positif, arah hasilnya positif, dan signifikannya tidak ada, maka keterangannya hipotesis 3B ini ditolak. Selanjutnya ada directionship. Arah hipotesisnya positif, arah hasilnya positif, signifikannya ada sebesar 5%, dan keterangannya hipotesis 3C ini diterima. Selanjutnya ada BS, arah hipotesisnya positif, arah hasilnya positif, signifikannya ada sebesar 5%, dan keterangannya hipotesis 3D ini diterima. Selanjutnya ada KI, arah hipotesisnya positif, arah hasilnya positif, signifikannya tidak ada, dan keterangannya H4 ini ditolak. Nah, dan selanjutnya di sini ada LN Sales, arah hipotesisnya positif, arah hasilnya positif, signifikannya sebesar 5%, dan keterangannya di sini masih dikontrol. Dan yang terakhir ada ROA, arah hipotesisnya positif, arah hasilnya positif, signifikannya ada sebesar 5%, dan keterangannya di sini masih dikontrol juga. Baik, untuk hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa keberadaan liputan media atau H1 itu ditolak. Variabel environmental media yang diukur dengan menggunakan keberadaan liputan media tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh sampel penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam pengukuran media. Selanjutnya, hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel kepekaan industri atau H2 diterima pada tingkat alfa sama dengan 10%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan akan mengungkapkan kinerja lingkungan dengan lebih berkualitas dibandingkan perusahaan yang berada pada industri lainnya. Selanjutnya ada hasil uji hipotesis ketiga atau H3A menunjukkan bahwa dalam model fixed effect, variabel komisaris independen berpengaruh signifikan pada alfa sama dengan 10% terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Namun demikian, arah hubungan menunjukkan pola negatif. Artinya, proporsi komisaris independen yang semakin besar justru akan menurunkan kualitas pengungkapan lingkungan. Selanjutnya, hasil uji hipotesis H3B menunjukkan bahwa pada model fixed effect,
variabel keberagaman gender, yaitu keberadaan anggota Dewan Komisaris Perempuan, tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Selanjutnya ada hasil uji hipotesis H3C, menunjukkan bahwa variabel multiply directorship, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris yang memiliki pekerjaan lebih dari satu, signifikan. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rupley et al. Pada tahun 2012 dan Prasetyani pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara multiply directorship dengan kualitas pengungkapan lingkungan. Selanjutnya ada hasil uji hipotesis H3D, menunjukkan bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi bahwa pengawasan Dewan Komisaris merupakan mekanisme pengelolaan yang baik. Itu menurut Jensen dan Making pada tahun 1976. Dan yang terakhir ada hasil uji hipotesis H4, menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Temuan ini berbeda dengan hipotesis yang diajukan di mana kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Baik, yang terakhir di sini yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan artikel tersebut, kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu bahwa kepekaan industri, komisaris independen, multiple directorship, ukuran Dewan Komisaris, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Sementara itu, variabel liputan media, keragaman gender, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan mungkin banyak sekali kekurangannya di sini karena saya juga masih dalam proses belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.